Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Kita tetap antusias di dalam Tuhan ya. Hari ini adalah minggu pertama di bulan November. Kita percaya dengan adanya rasa syukur kita kepada Tuhan, maka hidup kita kepada Kristus dan mati pun untuk Kristus. Yang percaya katakan amin. Hidup kita untuk Tuhan dan mati pun untuk Tuhan. Sebuah perjalanan hidup yang tidak pernah kita pikirkan di masa lalu itu, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan dalam rancangannya. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja, berarti Allah turut memberikan kekuatan di tengah-tengah kehidupanmu. Allah turut mengerjakan di setiap kehidupanmu. Walaupun memang pagi, siang, sore engkau harus berjadi lelah untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi yang pasti hidup kita adalah untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saya ingin bacakan di Filipi 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan nanti bisa baca ayat yang kedua, saya yang pertama, jemaat Tuhan yang ketiga, yang keempat nanti jemaat Tuhan. Kita bergantian secara langsung ya. Filipi 2 yang pertama sampai dengan yang ke-11. Perikopnya berjudul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Petrus. Betul? Apa salah? Betul. Petrus apa Paulus? Petrus. Paulus. Kita lihat dulu di awalnya. Filipi 1. Lihat di Filipi 1. Surat Paulus kepada, nah, masih normal, lihat kan? Paulus ke Timotius. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada 12 surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di situ. Yang ke-13 itu adalah Ibrani. Tetapi berdasarkan tulisan dalam Ibrani itu, berarti Ibrani ini hampir sama teks konteksnya dan penulisannya ditulis oleh Rasul Paulus. Namun di dalam kehidupan itu adalah bisa dikatakan tokoh-tokoh orang yang beriman yang menulisnya. Nah, kita baca Filipi 2 ayat yang 1 sampai dengan ke-11. Saya akan baca 11. Pak Eka, udah ini? Videonya udah? Udah, Pak. Ya. Nah, ini ayat pertama dulu. Bagian layar ini ada karyawan baru kita nih. Bagian apa? Multimedia. Karyawan baru tuh. Oke ya. Kita baca saya dulu ya. Buat jemaat Tuhan naik kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang kedua 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang keempat, jemaat Tuhan 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang keenam, Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Terima kasih kepada umat Tuhan. Kalau kita lihat nasihat supaya bersatu dalam Kristus ini, gambar teladannya itu adalah siapa? Yesus. Ketika Yesus ini adalah putra Allah sendiri yang mau berkorban untuk siapa? Untuk umat manusia, supaya kita mengambil bagian daripada kerajaan Allah. Itu sebabnya Allah mau menyerahkan anaknya. Sebenarnya itu bagian dirinya. Coba kalau orang tua gambarannya, ilustrasi saya katakan, saya bapak, anak saya 1A, tunggal, bukan yang 2, bukan putra Andika ya, ilustrasi, anak saya 1. Bagian diri saya kasih kepada anak saya ini. Dikasih tugas kepada anak ini melakukan perintah untuk menyelamatkan manusia. Ketika dia menjadi manusia, berarti 100% dikatakan dia meninggalkan ketuhanannya, tanda kutip. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa bagian di dalam rohnya anak itu bahwa dia adalah Allah bagi sendiri, dia tinggalkan itu. Dia gunakan gaya hidup sehari-hari seperti manusia. Dia makan dan minum, dia makan roti, dia minum air, dia tidur, dia juga berdoa, dia juga melakukan segala yang diperbuat manusia, supaya manusia itu apa? Percaya kepada yang disembahnya, Elohim. Kalau Tuhan Yesus rela memberikan dirinya, yang mengosongkan dirinya kepada umat manusia dengan kesetaraan kepada manusia, supaya manusia itu percaya. Tapi masih banyak manusia itu tidak percaya. Persoalan dari situ Bapak Ibu, masih banyak manusia tidak percaya dengan kekuatan kuasa Allah yang ada dalam dirinya Yesus. Yesus itu sudah menjadi manusia, masih banyak. Sampai hari ini, keturunan Judaisme, keturunan Yahudi itu yang memiliki sampai hari ini mereka tidak percaya Yesus. Mereka masih menanti-nanti kedatangan raja dan segala raja yang mereka menantikan seperti Daud dan Salomo. Orang Yahudi mengangkat sebuah gambaran bahwa Yesus itu raja dan segala raja, dan bukan Yesus. Tetapi firman berkata, kita baca ulangi sekali lagi ayat 10. Dikatakan 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut sebab ada di langit dan di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Berarti ada sebuah kekuatan kuasa diberikan Allah kepada Yesus, bahwa dia adalah bagian Allah yang memang harus dipercaya oleh orang. Berbagilah orang tidak melihat namun percaya. Itu keyakinan kita, iman kita. Ketika belum menemukan harapan yang kau pikirkan selama ini, kau tetap setia dalam Tuhan, nantikanlah kebaikan Tuhan. Bertekunlah dalam doa, bertekunlah membaca firman, bertekunlah bekerja, sehingga kau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan apa? Rasa takut dan gentar. Ketika kau berhasil dalam kehidupan ini, engkau pun masuk dalam kerajaan surga. Yang situ juga katakan amin. Itu kita nantikan. Engkau diberkati di bumi, maka di surga pun engkau menjadi anak-anak Allah. Ini target kita. Bagaimana mungkin kita bisa tidak hidup dalam jalurnya Tuhan? Nah, ini yang kita pelajari. Belajar seperti apa? Yang pertama kita baca Filipi 2 ayat yang pertama. Mungkin jemaat Tuhan sama-sama kita baca Filipi 2
Ayat yang pertama 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh,